Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Wali Kota yang ngebahas tuntas tentang pendidikan, jalan-jalan, makanan, dan berita terkini seputar Turki pastinya. Nah, di video kali ini gue saranin lo mesti nonton video ini sampai habis, karena entah di akhir atau di tengah-tengah gue akan ngasih lo uang sekitar 10 juta, atau lebih tepatnya sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 800 USD yang akan gue bagiin ke satu orang yang beruntung. Makanya simak video ini sampai habis ya. Nah guys, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bisnis. Makanya kenapa gue akan ngasih bantuan dana sekitar 10 juta untuk siapa aja yang beruntung. Caranya ya lo mesti nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel gue, oke? Nah, di video kali ini gue udah ngerangkum sih beberapa hal tentang tips-tips bisnis yang bisa dijadikan sebagai peningkatan cuan selama bulan Ramadan. Karena gue tahu WFH ini atau COVID yang terjadi ini bukan salah satu rintangan buat lo yang betul-betul berat ya, karena ada di luar sana yang betul-betul udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah masih bisa beraktivitas kan, masih beratnya luas lah walaupun WFH. Oh. Nah, di tengah COVID-19 ini WFH itu bukan jadi ancaman loh. Jadi gue sejak awal ngediriin perusahaan yang sekarang ada di Jakarta itu bentuknya WFH. Ini beritanya. Nah, berita yang tadi itu emang betul-betul gue ngelakuin semua pekerjaan ini dari depan laptop gue doang, gak kemana-mana. Tentunya itu untuk diri gue pribadi. Tapi kalau misalnya buat tim lapangan ya mesti kemana-mana, jalan-jalan kayak gitu, deal sama beberapa supplier dan segala macamnya. Selain itu gue dengar juga nih kabar di Indonesia katanya sih COVID-19 ini gak akan berakhir sampai Mei, bisa jadi sampai Desember katanya, dan itu ada syaratnya. Nih beritanya. Nah, itu berita yang tadi, sehingga wah gue sayang menyayangkan banget nih. Gue mau COVID-19 ini emang betul-betul cepat berakhir, karena gue yakin teman-teman punya tujuan yang harus tertunda karena pandemi ini kan, sama seperti kita, seperti gue juga banyak banget tujuan yang tertunda atau planning yang tiba-tiba hancur gitu aja. Nah, balik lagi kita akan bahas tips-tips bisnis selama bulan puasa untuk meningkatkan omset penjualan walaupun sedang COVID-19. Terutama tips ini cocok banget untuk pemain bisnis di bidang makanan. Gue tahu bidang makanan ini panennya itu ketika masa-masa Ramadan harusnya. Apalagi ketika buka bersama kan, di situ wah omsetnya pasti meledak lah, hancur. Wah-wahan yoi, wow-wawan bahasa kini ya. Nah, tips-tips yang gue akan berikan ini gue udah ringkas sih sedemikian rupa sehingga insya Allah mudah dipahami sama teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ya ke tips bisnis untuk meningkatkan omset di bulan Ramadan selama pandemi COVID-19. Tips yang pertama adalah coba teman-teman lakukan sistem door to door. Jadi teman-teman, karena customer itu udah nggak bisa datang ke cafe, ke restoran milik kalian, kalian bisa gunakan pamflet atau majang di media sosial teman-teman bahwa oke, kita akan delivery, kita bisa bawain makanan kita ke rumah teman-teman, ke rumah customer dengan sistem GoFood atau Gojek, atau misalkan lo punya armada khusus di jarak 0 sampai 5 km itu free delivery gitu. Itu bisa banget menjadi salah satu nilai tambah di bisnis makanan kalian. Lalu yang kedua adalah ciptakan revenue yang baru. Di paket makanan itu
ya kadang kan sebenarnya keterbatasan untuk keluar rumah ya, lu bisa sekalian belanjain mereka. Misalkan apa, oke di paket lu tuh udah komplit banget, ada ayam, ada nasi, ada ikan, ada minuman, segala macam. Tapi dia itu misalkan satu keluarganya, biasanya gue abis makan berbuka puasa, kita minum sirup atau minum kelapa lah ibaratnya. Sekalian misalkan kita bisa nawarin ke mereka, bu ada yang sekalian nggak yang mau kita tambahkan lagi. Terus misalkan dia jawab ada kelapa nggak misalkan atau apa segala macam. Kalau misalkan ternyata itu nggak ribet banget dan mudah ditemuin, lo tinggal bilang ada-adain aja. Lo bisa pergi ke market, udah gitu yang simple ya, bisa pergi ke market atau ke tukang kelapa, misalkan dia mesennya kelapa, beliin dia sekalian, anterin ke rumahnya dia dengan uh, pemesanan dia yang udah dipesan ke lo. Itu menjadi salah satu nilai tambah, karena ya ingat tadi keterbatasan dia untuk bergeraklah keluar rumah. Terus yang selanjutnya adalah buat paket khusus untuk waktu tertentu. Nah teman-teman, kalau misalnya lo di bisnis makanan, coba dibikin 2 sesi atau beberapa sesi ketika pemesanan. Nah pemesanan ini setiap sesinya lo bisa kasih mereka diskon 5% atau 10% atau tambahan apa kek, terserah lo. Inovasinya gue serahin ke lo masing-masing. Nah misalkan nih gue kasih contoh ya, sebelum jam 15 itu kita bisa kasih diskon 5% dari setiap pemesanan yang lo pesan, yang customer pesan. Tapi di atas jam 15 kita udah nggak bisa ngasih diskon. Kenapa? Karena kita mesti siap-siap eksekusi buat masak segala macam. Kalau misalkan lo bisnisnya makanan, nah di bawah jam 15 kita lebih baik jaring para customer untuk memesan sebelum jam 15, dan itu akan lebih memudahkan lo ketika lo nge-eksekusi makanan lo. Jadi nggak usah terburu-buru tiba-tiba, wah jangan sampai nih ada pesanan tiba-tiba kayak gini. Misalkan jam 16 tiba-tiba ada pesanan 10 orang, jam 17 ada pesanan 30 orang. Itu kan itu jadi nggak efektif kan, dan buang-buang tenaga dan waktu, sehingga manajemen waktu lo bakal hancur banget kalau misalnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah bikin launching menu bersama dengan influencer. Launching menu ini penting banget teman-teman. Lo kalau misalkan udah punya cafe yang bagus, restoran yang bagus, tapi ternyata ada menu spesial bulan puasa, misalkan paketan buka puasa manis dan sehat bersama misalkan kita bisa sebut kebab abi misalkan. Nah kebab abi ini bisa kita launching dengan sesuatu menu yang baru di bulan puasa pastinya, dan ini kemungkinan besar efeknya akan lebih disebutnya lebih meningkat dibanding bulan-bulan lainnya, karena lo launching di waktu yang tepat. Selain itu, kalau misalkan di bidang makanan itu menu, tapi kalau misalkan di bidang produk, ini juga bisa dilakukan. Jadi lo misalkan jualan sejadah atau busana, bisa launching produk di bulan puasa ini, karena gue tahu beberapa tipe customer di Indonesia itu mereka udah nyiapin hal-hal yang baru sejak di hari ke-7 bulan puasa mungkin, atau hari ke-10 bulan puasa, atau hari ke-15 bulan puasa, itu tergantung orangnya masing-masing ya. Tapi di situ adalah salah satu waktu yang tepat untuk lo launching produk yang baru. Atau itu di awal puasa sih menurut gue. Lalu optimalkan penggunaan sosial media. Ini penting banget. Lo mesti pelajarin bagaimana sosial media itu berkembang, terus algoritmanya itu ada banget. Semua pembisnis wajib tahu algoritma sosial media masing-masing, Facebook, Instagram, WhatsApp, kapan mereka aktif, kapan followers lo itu ngelihat story lo, atau kapan dia berkunjung ke halaman website lo. Itu mesti betul-betul dipelajari, dan itu kita juga sampai sekarang harus ngikutin algoritma media sosial yang ada, karena sebagai pembisnis kita harus tahu kapan kita waktu ngepost postingan kita, kapan jangan ngepost sama sekali kayak gitu. Bagi jangan sampai salah
menawarkan lah ibaratnya. Dia lagi bersedih, tiba-tiba lo ngepost yang malah bikin dia sakit hati, dan itu kan jadi salah satu yang negatif ke bisnis lo juga kan. Dan itu lo mesti lihat algoritmanya kan sekarang ada insight tuh kalau di Instagram ya. Lo bisa pelajarin tuh insight itu, jadi jam berapa, terus target yang ngelihatnya siapa, lokasinya di mana, itu kan bisa lo pelajarin lagi. Oke. Selanjutnya kita ada tips untuk lo bikin satu frozen food yang inovasi lah yang belum ada. Misalkan apa, mungkin lo bisa es cendol frozen, kan itu bisa, atau kolak frozen, mungkin bisa jadi ada, bisa jadi enggak, atau apapun yang bentuknya frozen. Karena apa, kadang orang tuh suka males ya, bikin makanan sahur, dia maunya tinggal ngangetin jadi. Orang tuh lebih suka apa, simple, praktis, murah. Itu 3 hal ini lu kalau misalnya bisa ada di produk lu gue yakin lu bisa dapetin atau ningkatin cuan lo lebih banyak. Terus yang selanjutnya adalah berikan di Instagram, Facebook, atau website atau Google AdWords kalau paham. Ini tuh penting banget, iklan di IG, di Instagram itu wah gila. Gua aja di perusahaan gue spend money sekitar 10 jutaan 1 bulan minimal gitu ya untuk iklan doang. Dan kalau misalkan gue tahu seninya iklan, terus gimana caranya beriklan, lebih baik gue lakuin pada saat ini juga, karena iklan ini bakal meningkatkan cuan lo lebih banyak lagi. Jangan takut misalkan gue ngiklan 5 juta terus tiba-tiba udah kebayang negatif, tiba-tiba yang balik cuma 2 juta atau 3 juta. Enggak, semua iklan itu ada kelasnya, ada tipsnya, dan ada ilmunya juga. Makanya kalau misalkan ada kelas-kelas Facebook Ads, Instagram Ads, dan lu nggak tahu, lu masih lebih baik gue saranin untuk ikut hal itu, karena di situ WFH bisa terjadi teman-teman. Closing market tanpa lu kemana-mana bisa terjadi. Itu efeknya luar biasa. Terus yang selanjutnya, coba lo berikan diskon khusus untuk komunitas sosial atau CSR perusahaan. Ini tuh bakal berguna banget. Walaupun misalkan lu cuma dapat cuan ya misalkan 10% atau 5% ya karena memberikan diskon ini, tapi bayangkan volumenya. Banyak banget sekarang komunitas sosial yang bikin kegiatan buka bersama di jalan atau buka bersama ojol misalkan. Nah, mereka salah satu komunitas ini dia bikin satu program, oke, kita akan bagi-bagiin bukber hidangan buka puasa ke semua ojol yang kita temuin. Nah, misalkan kita butuh 200 porsi. Lu sebagai pembisnis kuliner atau makanan, lu bisa manfaatin hal ini sebagai peluang sedekah buat lo juga, sekalian lo ningkatin volume penjualan lo. Dari sini lo bisa kerjasama dengan berbagai komunitas sosial atau perusahaan CSR atau mungkin individu yang akan berbagi, dan di situ lo bisa tawarin paket khusus sedekah. Misalkan yang tadinya itu 5 juta untuk 200 orang, karena ini digunakan untuk sedekah, kita pangkas harga jualnya jadi 4,5 juta. Di situ juga kan lo bisa dapat profit juga, dapat pahala juga, insya Allah. Terus selain itu, coba tips yang selanjutnya ini bisa banget lo terapin mulai hari pertama bulan puasa, yaitu berlangganan buka puasa dan sahur. Kalau misalkan buat anak kosan atau buat anak yang suka males masak atau keluarga yang emang betul-betul jarang masak, lo bisa sediain paket mingguan atau bulanan ini. Nah, di paket ini lo bisa tentuin menu-menu sehat yang mana aja yang akan lo tawarin, mau di hari ke-1 sampai 10 atau selama bulan Ramadan, ke berbagai komunitas atau perumahan gitu yang lo temuin atau di sekitar kafe atau restoran yang lo punya. Oke. Selain itu, tips yang selanjutnya adalah
coba kelola database dan tawarkan paket khusus ke mereka. Jadi database ini sangat penting banget sebagai pembisnis ya. Gue mesti punya database konsumen gue. Jadi kita bisa ngatur kelas-kelasnya mana aja. Misalkan kelas A. Kelas A ini dia nggak sempat bikin buka puasa, nggak sempat ngehidangin buat sahur. Terus kebanyakan konsumen A ini dia wanita usia 17-24 tahun dan dia adalah anak kosan. Nah, lo bisa tawarin ke mereka paket khusus anak kosan wanita misalkan gitu, tambahin. Soalnya mereka itu lebih identik suka ayam atau ikan. Nah, lu juga mesti tahu mereka sukanya apa. Lihat mayoritasnya lebih banyak, terus coba lu guide juga minoritasnya untuk menjadi bagian dari mayoritas. Nah, di situ kalau misalkan lu bisa mengolah database lu dengan baik, insya Allah lu bakal closing produk lebih cepat dan lebih mudah. Karena lu tahu kebutuhan mereka apa dan seperti apa yang mereka inginkan. Terus yang selanjutnya adalah ciptakan menu khusus cemilan malam. Ini jangan sampai terlewat. Setelah gue buka puasa, mereka biasanya ngapain? Kumpul-kumpul sama temennya, sama keluarganya, ngobrol. Ngobrol ini nggak cuman ya elah ngobrol tatapan doang, nggak. Mereka pasti sambil ngemil. Apa kayak martabak, cemilan malamnya. Atau misalkan kue-kuean, kacang-kacangan kayak gitu, lo bisa tawarin ke mereka nih. Dan lo bisa bikin paket cemilan malam. Endol pasti. Terus yang selanjutnya kita bisa ciptakan program catering sahur. Nah, program catering sahur ini pasti laku banget di hari-hari, menurut gue ya, hari-hari ke-10 sampai ke-30, karena mereka udah pada males masak. Terutama di keluarga gue sih kayak gitu, udah pada males masak, udah maunya tinggal ngangetin aja deh ya. Kayak kalau pertama kan kayak daging, ayam, wah komplit banget. Hari ke-10 selanjutnya ya Indomie. Karena saking malesnya tuh emang betul-betul nggak ada bahan. Cuman ya di sini kalau misalkan mereka betul-betul males buat masak, lo bisa tawarin paket sahur ke mereka. Jadi lo bisa siapin paket khusus buat sahur, menunya yang sederhana aja, misalkan sayur, ayam kukus dan segala macam, yang ibaratnya ya bisa memenuhi kebutuhan tubuh setiap keluarga kayak gitu. Terus ya ini nih salah satu peluang juga buat lo yang suka banget di bisnis makanan, terutama makanan di bulan di sesi-sesi lebaran, yaitu makanan manis dan sehat. Nah, makanan manis dan sehat ini sering banget dan udah ditanamkan banget ketika kita kecil kan. Terutama di keluarga gue nih, selalu di TV itu nyarin berbukalah dengan yang manis, sehingga yang di benak gue adalah berbuka bukan dengan air putih tapi dengan sirup atau dengan jus, pokoknya sesuatu yang manis. Nah, ini pun bisa menjadi salah satu peluang buat bisnis di makanan yang rasanya manis tapi menyehatkan ya tentunya. Karena sehat menjadi salah satu nilai positif yang ibaratnya bakal meningkatkan cuan lo. Karena di COVID-19 ini, pandemi ini, lo kalau misalnya nggak jual makanan yang sehat, ya menurut gue ya akan menurunkan omset lo. Apalagi sebuah penyakit ya butuh kesehatan atau butuh kehigienisan di dalamnya ketika lo menawarkan ke konsumen lo gitu. Terus yang selanjutnya adalah sediakan menu sunnah Nabi. Seperti yang tadi udah gue katakan, setiap porsi itu coba lo tambahin diskon, atau lo tambahin menu-menu sunnah kayak gini, kurma ajwa misalkan. Oke, di menu paket ayam nasi sambal lo tambahin bonus kurma ajwa, atau sekalian jual kurma ajwanya. Jadi misalkan kalau misalkan lo beli paket yang buat 10 orang, lo bisa dapetin kurma ajwa 200 gram seharga mungkin lo bisa bilang 30.000 atau 70.000 atau 200.000 misalkan.
lo bisa jual sesuai dengan apa keinginan customer lo, dan disesuaikan juga ya dengan paket yang lo tawarin. Jadi jangan sampai lo nyediain kurma sunnah Nabi tapi lebih banyak malah sunnah Nabinya maksudnya kurmanya lebih banyak dibanding produk utama lo. Jadi jangan sampai-sampai lo ujung-ujungnya malah jualan kurma bukan jualan menu. Tapi itu juga bisa sih kalau misalkan lo berani mengambil satu terobosan baru nih, yang biasanya itu beli berbuka sahur dapat kurma, ini lu beli kurma 100 gram atau 200 gram dapat berbuka sahur gratis. Sekarang paketnya apa? Nasi, ayam, sambal, sayur, buah. Ketika lu beli 100 gram kurma. Dan ini salah satu, kalau misalkan lu sebagai pebisnis yang benar-benar pebisnis dan lu bakal berani lah ngambil peluang ini, jadi bikin terobosan baru kayak gini. Ini bisa jadi ide bisnis juga buat lu. Terus tips selanjutnya adalah buat desain dengan suasana Ramadan. Kalau misalkan lu ada packaging produk khusus, cobalah masukin selamat berbuka puasa, atau misalkan ucapan Allahumma kasumma bikaman tuh dan segala macam. Dan atau misalkan lu bisa tambahin marhaban ya Ramadan, itu menjadi salah satu nilai khusus di produkku, dan itu akan terbenam di benak masyarakat, terbenam di benak konsumen lo. Terus yang selanjutnya adalah ciptakan menu rame-rame atau keluarga. Bulan puasa ini identik dengan bukber, jangan lupa hal itu. Kadang sedikit banget orang yang pengen buka sendirian, misalkan dia buka dengan gebetannya, atau di rumah mungkin kalau di rumah dia buka dengan ibunya, ayahnya, adik-adiknya segala macam. Coba bikin sebuah paket keluarga, jadi satu menu emang untuk paket combo rame-rame gitu kan. Ada kalau misalkan di salah satu fast food itu ada paket berempat, ada paket berdua, bertiga. Dan ini salah satu peluang buat kau bikin paket combo gitu, yang tadinya misalkan lu jualnya ayam goreng, kalau misalkan pesennya 3-4, lu bilang 1 ekor ayam, langsung masukin ke situ. Atau misalkan 12 potong paha. Dan itu salah satu peluang yang cukup menarik dan menaikkan omset lo pastinya. Terus yang selanjutnya jangan lupa nih, yang terakhir nih, tips yang terakhir itu lu mesti buat sistem reseller atau dropshipper. Di perusahaan gue semua menggunakan sistem itu, reseller atau dropshipper, sehingga gue bisa ngebantu teman-teman yang mau jualan tapi nggak punya modal, atau yang punya modal cuma sedikit tapi mau jualan. Kita bisa bantu di hal-hal itu. Misalkan di Shamim Syabran sendiri, kita emang support teman-teman reseller, teman-teman dropshipper. Bahkan kita dapat free konsultan gratis bagaimana caranya memasang iklan, berbisnis, terus berpartner dengan beberapa tempat. Kita juga akan kasih tahu tips-tipsnya di sana. Dan jangan sampai nih reseller ini atau dropshipper ini lepas dari tangan lo. Ini semua kayak satu tim. Ibaratnya kalau sebuah kapal, lo adalah nahkodanya, dan kapal lo itu adalah bisnis lo, perusahaan lo. Nah, tapi dayung-dayungnya itu ada reseller lo, dropshipper lo, yang akan membuat lo semakin cepat lagi. Dan di sini dayung-dayung ini mesti lo jaga dengan baik, mesti lo support dengan baik, rawat mereka dengan baik gitu. Karena semakin mereka berdayung lebih keras, semakin kapal kita melaju lebih kencang. Dan di kapal kita pun kan ada dayungnya itu, jadi dayungnya ikut melaju, kapalnya juga ikut melaju gitu. Dan di sini dibutuhkan sebuah kolaborasi kooperatif yang maksimal mungkin. Apalagi selama bulan puasa ini ya, lu bisa ningkatin silaturahmi dengan beberapa reseller atau dropshipper lu yang bisa lu kunjungi. Terus kasihlah mereka hadiah atau apapun, ya ibaratnya mereka merasa dihargai dengan produk lu, dengan usaha mereka yang selama ini mereka lakukan, baik demi dirinya maupun demi branding kita, kayak gitu teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian aja tips-tips bisnis dari gue. Bagaimana sih cara dapetin 800 USD atau 10 juta yang tadi yang gue katakan. Ini cukup mudah banget teman-teman. Gue ini sebetulnya ngerasa ada efek domino di dalam hidup gue. Nanti gue akan bahas full efek domino itu seperti apa yang gue rasakan. Tapi yang jelas di video kali ini, efek domino yang gue rasain adalah pertama, gue buka bisnis itu betul-betul sedikit banget modal yang gue punya. Kita bilang 1 juta sampai 3 jutaan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini nembus lah di angka ya segitu pokoknya. Ya sedikit lah segitu. Sampai alhamdulillah beberapa kebutuhan gue bisa mulai terpenuhi dan beberapa yang gue inginkan juga sekarang agak lebih mudah untuk mencapainya. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau misalkan gue nggak nemuin investor. Nah, di video kali ini teman-teman yang udah subscribe dan nonton video ini sampai habis, gue akan berperan sebagai investornya teman-teman. Gue akan nge-support teman-teman senilai 10 jutaan atau 800 USD untuk semua bisnis teman-teman yang kemungkinan bisa masuk akal untuk dijalankan selama bulan puasa menggunakan tips gue yang tadi. Atau mungkin teman-teman punya ide atau cara sendiri untuk meningkatkan bisnis teman-teman, langsung aja DM ke Instagram gue, konsep bisnis teman-teman semua. Lalu setelah itu lo jangan lupa subscribe tentunya channel ini. Setelah itu lo tulis don terus tag 5 teman lo. Dari situ gue bisa lihat ketika misalkan misalkan namanya Rizky. Rizky udah nge-DM terus konsep bisnisnya ini. Misalkan bisnisnya dia apa? Masker segala macam. Maskernya bentuknya seperti ini. Terus kualitasnya seperti ini. Cara penjualannya seperti ini misalkan. Terus dia ngetik don di komentar Instagram gue di video yang ini yang gue akan upload. Terus dia tag 5 teman. Oke, paham ya sampai sini? Kalau misalkan bisnis lu bagus, gak cuma 10 juta, ada beberapa aliansi gue, ada beberapa investor gue ajakin buat investasi di lo. Ingat, pantesin bisnis lo untuk kita berinvestasi di sana. Oke, karena investor itu adalah salah satu yang akan mendukung bisnis lo juga, selain ide bisnis lo atau gagasan lo. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Investasi bisa dengan waktu, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga. Ingat 3 hal ini, jangan sampai lupa dan tanamin di jiwa lo ketika lo pengen jadi pembisnis. Oke? Makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa ikutin ya yang tadi peluang yang gue bilang. Oh ya, ada batasnya loh. Batasnya cuma sampai hari keempat bulan puasa ya. Oke, karena kita akan coba eksekusi di hari ke-5 sampai ke hari 10. Oke. Ide ini nggak cuma selama bulan puasa. Kalau misalkan ide ini bisa dilakukan setelah bulan puasa dan masuk akal pun, kita akan coba investasi di sana. Oke. Makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.